Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Walhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث لسائر الأمة إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada prinsipnya ketika kita beriman, maka hendaklah kita beriman dengan iman yang sebenarnya, menjadi mukmin yang sebenarnya. Sebagaimana beberapa ayat mengatakan ciri-ciri ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah mukmin yang hak, yang benar-benar beriman kepada Allah. Begitu pula ketika kita melaksanakan ajaran Islam, maka laksanakan ajaran Islam itu secara sebenar-benarnya, dengan secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Sebagaimana ayat yang dibacakan khatib di muqaddimah, bahwasanya kita diminta oleh Allah setelah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipanggillah kita dengan ucapan, dengan sambutan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Bagaimana maksudnya? Kalau kita sebagai pribadi, apakah kita sebagai keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara, kalau kita adalah seorang yang beriman dan menyatakan diri sebagai muslim, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita ikuti ajaran Allah melalui kitabullah wa sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal yang bisa kita lakukan. Bukan malah sebaliknya. Justru Al-Quran, justru Islam yang harus disesuaikan dengan diri kita, keluarga maupun masyarakat dan adat budaya lokal setempat. Wal'iyazubillah. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai terjadi lagi ada seorang pejabat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu sudah terlebih dahulu agama-agama lain masuk ke Indonesia. Islam yang berasal dari Arab itu harus menyesuaikan ajarannya dengan budaya lokal setempat. Wal'iyazubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu bukan ajaran untuk orang Arab saja. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh dunia. Buktinya apa? Tidak ada satupun perintah yang Allah sampaikan kepada manusia itu ditujukan khusus untuk orang-orang Arab. Tidak ada. Tidak ada ayat yang mengatakan ya ayuhal Arab, wahai orang-orang Arab. Tidak ada. Bahkan Allah mengatakan ya ayuhan nas, secara umum manusia. Secara khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, itulah merupakan ajaran yang mestinya kita adopsi, kita ambil, dan kita sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya Allah perintahkan kita untuk itu. Bukan malah dikatakan bahwasanya jilbab itu budaya Arab, ambil Islamnya, ya, tinggalkan budayanya. Bahwa berpakaian seorang laki-laki yang seperti pakai gamis, itu dikatakan budaya Arab. Hal-hal yang berkenaan dengan tradisi-tradisi yang justru itu sebenarnya bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, itu dikatakan budaya Arab. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus tahu mengapa ayat ini turun. Asbabun nuzul ayat ini adalah bahwasanya ada beberapa sahabat yang dulunya sebelum menyatakan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengikuti daripada agama Yahudi sebelumnya. Seperti misalkan Abdullah bin Salam, ada lagi seorang sahabat, ya, Sa'labah, yang dulunya mereka menganut agama Yahudi. Maka mereka meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dulu di hari Sabtu, waktu kami masih menganut agama Yahudi, melaksanakan ritual. Bolehkah kami mengadakan ritual yang pernah kami lakukan dulu waktu kami di agama kami Yahudi? Maka turun ayat ini yang menyatakan, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Artinya, kalau kamu sudah menyatakan diri Islam, Muslim, maka apa yang menjadi ajaran daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu yang bersikap pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Apapun aspeknya, jangan alergi terhadap politik, karena Islam harus berpolitik. Jangan ketika budaya pakai budaya barat, padahal budaya barat bukan budaya Islam. Sehingga akhirnya timbul budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. LGBT misalkan. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang secara pergaulan, free sex, dan hal-hal yang bersifat merusak generasi umat Islam ini. Seperti narkoba dan zat adiktif lainnya, yang itu sebenarnya merupakan propaganda-propaganda barat di dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka kita patut bangga kepada sebuah negara muslim yang menyelenggarakan Piala Dunia, yang melarang yang namanya atribut-atribut LGBT di mana berada, dan akan ditangkap, akan dihukum dengan hukum yang berlaku apabila terdapat simbol-simbol yang berkaitan dengan LGBT. Bahkan kontingen Jerman itu memakai pesawat yang ada logo-logo LGBT, ditolak kedatangannya sampai harus merubah, mengganti pesawatnya baru bisa masuk Qatar. Dan mereka menampilkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Kalau kalian masuk ke negara kami, maka berlakulah yang sopan dan taati aturan-aturan negara kami yang berdasarkan ajaran Islam. Sehingga tidak boleh membuka aurat sembarangan. Bahkan bermesraan pun suami istri di tempat-tempat umum dilarang. Bahkan masuk ke dalam hotel yang satu kamar yang bukan suami istri dilarang. Harus menunjukkan daripada identitas dia bahwa suami istri. Ini ajaran Islam. Khamar dilarang, nggak boleh. Ini ajaran Islam. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuh. Al-ayah. Tinggalkan kata Allah, jauhkan itu. Ini negeri mayoritas muslim tapi tidak berusaha menuju kepada Islam yang kafah. Islam yang sebenarnya yang harus betul-betul kita laksanakan. Mengapa umat Islam yang mayoritas ini kalah dengan yang minoritas?
yang mereka berusaha untuk menguasai umat Islam dan kaum muslimin, sehingga mengatur, mendikte daripada umat Islam yang sebenarnya mayoritas. Padahal kita diminta untuk melaksanakan syariah Islam dengan kafah, dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Bukan setengah-setengah, bukan main-main. Kalau Anda muslim, maka Anda harus berpolitik yang Islam. Kalau Anda muslim, maka Anda berbudaya yang Islam. Jangan budaya-budaya barat yang sekuler, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau Anda berumah tangga, maka ciptakan rumah tangga yang Islami. Bagaimana Nabi sampai mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau Anda seorang pemimpin, maka tolong dari pertama kali sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, camkan ini perkataan daripada seorang ulama Mesir yang terkenal, Hasan al-Banna, mengatakan bahwasanya saya adalah seorang dai sebelum menjadi sesuatu. Maksudnya apa? Sebelum saya seorang dai, maka saya harus mengetahui bahwa dakwah ini merupakan sebuah panggilan jiwa yang apapun peran dan fungsi saya saat ini, maka dakwah itu harus terus dijalankan. Kalau saya nanti menjadi seorang pemimpin, apakah pemimpin keluarga, apa pemimpin di masyarakat, pemimpin di sebuah perusahaan, maka sebelum saya menjadi seorang pemimpin itu, saya sudah berdakwah, saya sudah berusaha mensyiarkan ajaran Islam, saya berusaha untuk menerapkan ajaran Islam dengan sesungguhnya. Ini yang sebenarnya yang harus perlu kita renungkan bersama. Melalui khutbah singkat ini, khatib pribadi mengajak, mari kita menuju kepada Islam yang sebenarnya, Islam yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Islam kafah yang semaksimal kita bisa lakukan. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu betul-betul bahwa kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan fi mastata'tum. Wattaqullaha fi mastata'tum, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu ini bukan berarti malah minimal, tidak. Malah seharusnya semaksimal mungkin saya realisasikan jiwa takwa saya, jiwa keberagamaan saya sebagai seorang muslim, jiwa keimanan saya sebagai seorang mukmin, saya realisasikan dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal yang bisa saya lakukan. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ketika seseorang ingin melaksanakan ajaran Islam secara kafah, pasti diikuti oleh syaitan. Jangankan kita, dalam sebuah ayat dikatakan ketika Nabi itu mau melangkah kepada kebaikan, maka syaitan berusaha mengepung mereka dari berbagai arah. Dan bahkan syaitan berjanji bahwa mereka akan menggoda Bani Adam, keturunan Adam, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Mereka akan berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jangan ikuti-ikuti langkah-langkah syaitan. Apa yang dimaksud langkah syaitan? Yaitu program-program syaitan di dalam berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bermaksud untuk berbuat kebaikan, dihalangi oleh setan, mereka melakukan sebuah program yang disebut ta'til, menunda-nunda. Nanti saja. Pada gilirannya juga nanti muslimnya kafah. Pada gilirannya kapan? Kalau tidak dimulai dari sekarang. Ini program ta'til dari setan, berusaha menunda-nunda kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Program yang kedua misalkan, setan berusaha untuk menyesatkan manusia dari berbagai arah. Maka program itu disebut dengan program tadlil. Syaitan itu musuh yang nyata. Tapi ternyata kita tidak waspada terhadap program-program penyesatan syaitan dalam berbagai arah dan kesempatan. Mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Ada lagi program syaitan yang disebut dengan ta'is, yaitu apa? Membuat manusia putus asa.
Padahal Allah sendiri mengatakan, la tai'asu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Berbagai perjuangan-perjuangan Islam yang sudah dilakukan, berbagai kendala-kendala sampai akhirnya kandas perjuangan umat Islam. Jangan sampai membuat umat Islam memiliki jiwa putus asa. Jangan putus asa. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan putus asa, jangan lemah. Kalian adalah umat yang tergolong umat yang khairu ummah, umat terbaik jika kalian beriman. Hadirin sekalian yang berbahagia, ditutup ayat itu dengan kata-kata bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kalau Allah sudah mengatakan setan itu musuh yang nyata, yang namanya kita berhadapan dengan musuh bukan sebagai teman. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang musuh? Ini musuh di hadapan. Bagaimana yang kita lakukan? Apa kita diam? Apa kita hanya pasrah? Menyerah begitu saja? Tidak. Musuh itu harus dilawan. Kalau kalian diganggu oleh sebuah gangguan dari syaitan, minimal katakan fasta'id billah. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan syaitan. Banyak zikir-zikir dan doa-doa untuk membuat kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan yang berusaha untuk mempengaruhi manusia tidak lagi berada di dalam sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka ingin menyimpangkan manusia dari sabilillah. Mereka berusaha sekuat tenaga, kerjanya 24 jam, sedangkan kita terkadang ingat, terkadang lupa. Bahkan waspadanya kita tidak selalu 24 jam sebagaimana syaitan berusaha menggoda manusia sepenuh waktu yang ada. Selain kita berusaha sebagaimana seorang musuh terhadap syaitan, maka yang harus kita kedepankan adalah lawan. Jangan diam. Bergerak. Jangan kita hanya berdiam diri. Sebagaimana contoh yang sederhana, Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita cantik pembesar di sebuah kerajaan, maka ketika mau digoda tersebut, hampir-hampir saja Nabi Allah Yusuf tergoda, tapi beliau langsung mengatakan ma'adzallah. Itu sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Setelah itu apa? Bergerak, jangan diam. Maka Nabi Yusuf berusaha untuk berlari menuju pintu. Itu yang harus dilakukan. Perlawanan kepada syaitan itu jangan diam, harus bergerak, harus dilawan. Kata lain daripada itu adalah no kompromi terhadap syaitan. Jangan kompromi. Jangan berdamai dengan syaitan. Harus melakukan sebuah perlawanan. Yang mana perlawanan ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa di dalam tubuh manusia lammatan, dua bisikan. Lammatun minal malaikah wa lammatun min iblis. Ada bisikan-bisikan dari malaikat, ada bisikan-bisikan dari iblis, la'natullah alaih. Apa contohnya? Apabila kamu terbetik melakukan sebuah kebaikan, maka kata Nabi, falyahmadillah fahuwa minallah. Itu bisikan-bisikan kebaikan itu benar itu. Jangan diam, lakukan kebaikan-kebaikan tersebut dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita ditunjuki oleh Allah melalui kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi sebaliknya, apabila ada bisikan-bisikan yang menyeru kita untuk berbuat mungkar, falyata'awwad minasyaitan, kata Nabi. Maka minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu berasal dari syaitan, la'natullah. Mudah-mudahan insyaallah kita berjuang, kita berupaya semaksimal mungkin menjadi seorang muslim yang kafah, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan insyaallah bangsa dan negara ini melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Dan mari kita jauhi segala program-program syaitan,
Karena jelas setan itu adalah musuh yang nyata, yang harus dilawan, yang harus dihindari, dan no kompromi terhadap program-program setan. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل إسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين اللهم اجعل ركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين اللهم اجعل نيتنا نية المخلصين وأعمالنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء واحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب البركة وافتح لنا أبواب السلامة وافتح لنا أبواب الصحة والعافية وافتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب النعمة وافتح لنا يا الله أبواب الرزق رزقا حلالا طيبا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ولذكر الله أكبر أقم الصلاة